kabar adik-adik? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sehat semua? Oke, jadi kita bertemu lagi ya di minggu ini dengan materi macam-macam problematika keluarga. Ya, langsung saja mohon diperhatikan ya. Macam-macam problematika keluarga. Problematika dalam keluarga biasanya merupakan kecemasan tentang perubahan dalam status ekonomi, lingkungan, status kesehatan, pola interaksi, fungsi peran, status peran. Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam keluarga. Gangguan ansietas juga tumpang tindih antara gangguan ansietas dan depresi. Kurangnya kerjasama dalam keluarga menyebabkan kurangnya usaha bersama antara orang per orang atau di antara kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga kehidupan sosial dalam keluarga tersebut menjadi terhambat. Persaingan adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok manusia bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Ya, adapun konflik yang erat dalam keluarga. Yang pertama, ada keuangan, kehidupan sosial, pendidikan anak, masalah agama, hubungan dengan mertua dan ipar. Ya, jadi problematika dalam keluarga itu banyak ya. Salah satunya itu seperti status ekonomi, lingkungan, status kesehatan, pola interaksi, fungsi peran dan status peran. Jadi di sini juga ada keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam keluarga. Ya, jadi maksud dalam gangguan ansietas itu diartikan sebagai suatu respon perasaan yang tidak baik, kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan. Oke, selanjutnya maaf ya, laptop ibu macet. Ya, di sini ada problematika dalam keluarga juga. Yang pertama ada kurangnya kerjasama. Kurangnya kerjasama dalam keluarga menyebabkan kurangnya usaha bersama antara orang per orang atau di antara orang per kelompok untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga kehidupan sosial dalam keluarga tersebut menjadi terhambat. Ya, mungkin maksudnya di sini yaitu kurangnya kerjasama. Ibu kasih contoh ya, mungkin kurangnya kerjasama dalam satu pasangan suami istri, di mana mereka akan ingin bekerja bersama-sama untuk mungkin cari nafkah, tetapi di antara salah satu mereka itu ada yang tidak setuju. Itu mengakibatkan kehidupan sosial dalam keluarga mereka itu akan menjadi terhambat. Kemudian ada persaingan. Persaingan suatu proses sosial
sosial ketika individu atau kelompok manusia bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum. Jadi persaingan ini dalam keluarga juga menjadi salah satu problematika ya, dimana mereka ini akan saling bersaing untuk mencari keuntungan di masa yang akan datang. Ya, ada juga pertentangan. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Ya, kalau di problematika pertentangan ini lebih ke hal yang menyimpang ya, karena di sini mereka bukan menyimpang secara negatif, tetapi di sini mereka menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Ya sudah termasuk ke penyimpangan secara negatif ya, karena di sini mereka akan melakukan tindakan mengancam atau kekerasan. Di sini juga ada pun konflik yang erat dalam kehidupan keluarga, seperti keuangan, kehidupan sosial, pendidikan anak, masalah agama, hubungan dengan mertua dan ipar, penyelewangan dalam hubungan seksual, ketidakpuasan seksual. Yang pertama, keuangan. Ya pasti itu hal yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, keuangan atau ekonomi. Kemudian kehidupan sosial, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dan pendidikan anak ya. Konflik erat dalam kehidupan keluarga itu juga salah satunya pendidikan anak, di mana mereka akan si pasangan ini saling berusaha untuk bagaimana mereka akan memberikan berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk mengerjakan yang terbaik, bagaimana supaya anak mereka ini bisa bersekolah atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ada juga hubungan dengan mertua dan ipar. Ya, sesekali kita pasti mendengar tentang hubungan mertua dan ipar, di mana mereka tidak saling sefrekuensi ya, tidak saling memahami. Mungkin si mertua ini sukanya ipar yang begini, yang baik, yang rajin, tetapi mungkin si ipar ini masih malu-malu di dalam masuk dalam keluarga baru, sehingga hubungan mereka atau psikososial mereka itu tidak dapat. Ya, jadi sampai di situ tadi yang Ibu jelaskan. Apakah ada yang belum mengerti? Ya, berarti sudah mengerti semua ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Ibu akhiri. Kita akan berjumpa di materi berikutnya lagi. Mohon materinya nanti dipelajari ya, yaitu latar belakang konseling keluarga. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.